Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Deres Kehidupan bersama Abah Sebati ngobrol kehidupan sehari-hari. Nah, berjumpa lagi dengan kita dan kali ini sedang marak-maraknya tentang perdukuhan permisah. Nah, pas kita ngobrol bareng dengan Abah, mungkin saya akan menanyakan tentang perdukuhan sama Abah. Oke, lanjut. Selamat siang nih, Bah. Selamat siang, Mas Irfan. Kabar hari ini gimana nih, Bah? Alhamdulillah sehat, diberikan kesehatan jasmani, rohani ya, akal pikiran tetap waras. Mantap. Ya. Tadi kan saya bilang bahwa ada rame-ramenya tentang perdukuhan nih, Bah. Nah, mungkin saya mau bertanya dengan Abah mengenai pandangan Abah tentang dukun sebagai seorang filsuf ya itu. Gimana nih ya Abah itu ya? Dukun ya? Dukun itu. Dukun. Kamu bahas ini karena lagi rame ya? Lagi rame ya. Mungkin sisi dibalik lainnya gitu. Dukun itu apa ya? Kalau kita ini kan orang Jawa yang beragama Islam kan begitu kan, berarti ya harus bisa mengerti istilahnya dulu. Jadi dukun itu kalau orang Jawa itu ya, orang Jawa itu sebetulnya artinya duduk dengan tekun. Dukun duduk dengan tekun. Dukun duduk dengan tekun. Kan gitu kan ya, filosofinya kan begitu. Orang yang duduk dengan tekun ya kayak orang yang apa ya, pekerjaannya itu sambil duduk, kemudian dalam duduknya itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Maka sebetulnya ya itulah dukun. Itu menurut pandangan saya kan begitu kan. Dukun duduk dengan tekun ya. Maka kalau ada orang datang ya, kemudian dia bertamu duduk ya, kemudian permasalahannya apa ya kan, maka orang yang mempunyai kapasitas untuk memberikan solusi itu sebetulnya dukun. Maka istilah dukun itu banyak kan gitu kan. Dukun sunat, dukun manten, dukun bayi. Dulu belum ada bidan, orang kalau melahirkan datang ke dukun bayi. Mau sunat belum ada dokter, dukun datang ke dukun sunat. Orang mantenan yang ngatur, yang apa ini mengatur jalannya prosesi permantenan itu siapa? Dukun manten. Terus persoalannya di mana kan gitu kan? Persoalannya kan masyarakat memandang bahwa dukun lebih ke sisi negatifnya itu, Pak. Nah, ya gimana untuk memberikan yang lebih fresh gitu. Nah itu masalahnya kan di situ. Ada berarti ada pergeseran makna. Pergeseran makna berarti ya. Pergeseran makna atau istilah. Jadi dukun itu diartikan sebagai orang yang pekerjaannya adalah nyantet, ya kan gitu kan, atau mengobati dengan sihir, kan begitu. Nah, kalau dalam Islam ya tentu saja itu tidak diperbolehkan, dan salah satu dosa besar orang datang ya meminta tolong kepada apa ini, kalau istilah Islam itu tidak ada dukun, tapi adanya ahli nujum. Ahli nujum. Iya kan. Nah, orang yang
apa ini minta bantuan jin Mm-mm. untuk mengetahui persoalan-persoalan, itu istilah dalam Islam namanya ahli nujum. Lah ini yang tidak diperbolehkan karena meminta tolongnya kepada jin, Jin, ya. kan begitu. Tapi kan ya kembali lagi, ya, kalau tadi istilah dukun itu adalah duduk dengan tekun, ya berarti tinggal orangnya, kan gitu kan. Ya. Orangnya ini apakah dia melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan atau perbuatan yang mengandung unsur syirik. Nah itu sama sekali tidak diperbolehkan, Oh, ya. kan begitu. Orang Jawa itu luas, jadi kalau apa ya istilahnya, filosofinya Jawa itu mesti mengandung sesuatu yang tidak apa sempit. Sempit, ya. Nah tapi walaupun begitu, orang Jawa walaupun dikata-katakan seperti itu, dituduh-tuduh apa ini Negatif, gitu. negatif, kan menggunakan apa ini sihir, santet, jin seperti itu, ya banyak yang diam saja, kan saja. gitu. Kalaupun ada yang apa ini melakukan counter balik, itu kan hanya beberapa orang saja, nerimonan, kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Mau dikatakan buruk ya silakan, mau dikatakan tidak apa baik ya terserah, kan gitu kan. Yang penting kalau tadi menurut saya ya yang namanya dukun itu orang yang pekerjaannya duduk dan menekuni satu bidang tertentu, kan gitu. Nah, istilah itu lama sudah ada, baru-baru kan karena ada Islam datang, kemudian dukun ini tidak dipakai lagi, kan. Mereka lebih karena sudah ada tuntunan yang benar, maka mereka tidak datang lagi ke dukun, mereka datang ke kiai atau ustadz, kan gitu kan. Lah istilah-istilah sekarang pun sebetulnya ya penyempitan makna tadi, kan gitu. Dukun itu pokoknya tukang bantu apa-apalah, ya kan, dengan ikhlas, dengan tulus, kan begitu. Lah kalau sekarang ada yang minta bayaran, ya itu berarti apa ya, melenceng dari istilah itu tadi, kan gitu, melenceng. Jadi gitu, Mas. Yang tidak diperbolehkan itu adalah datang ke, kalau dalam Islam, ahli nujum, atau ahli sihir, kan gitu kan. Bahkan para penyihir sihir itu kan musuhnya para nabi, kan begitu kan. Nah itu yang tidak boleh, tidak boleh. Tapi kalau dukun bayi, dukun sunat, dukun manten, ya enggak apa-apa, kan gitu. Jadi jangan menggeneralisir semua dukun itu negatif, sesat, kan begitu kan. Di tengah-tengah kita masih ada dukun bayi, dukun sunat, atau orang-orang yang dianggap dukun tapi ya sebetulnya bukan dukun, kan gitu kan. Karena yang dipakai doa, yang dibaca adalah doa, yang dibaca ayat-ayat Quran, kan gitu. Ya, istilah saya kiki ono ruqyah, kan gitu kan. Orang datang pengobatan dengan cara ruqyah. Sebetulnya orang Islam yang benar itu ya tidak dikatakan ruqyah pun sebetulnya sudah melakukan, kan gitu. Kalau ada air putih dibacakan doa atau surat Al-Fatihah, kan begitu kan, pakai air, kan gitu kan, itu kan namanya suwu, ya. Nah, tapi lek saiki arane ruqyah, kan gitu kan. Ayat Quran ditulis di kertas, lalu kemudian digunakan untuk mengobati sakit kepala misalnya, kan gitu. Ya sama saja ketika peruqyah itu membacakan ayat Quran untuk mengobati, ya sama saja, kan.
Bedanya di mana kan? Bedanya Istilahnya saja. Jadi istilah sekarang macam-macam, ono ruqyah, ono apa kue ruqyah syar'i, terus macam-macam. Padahal ya intinya awalnya sumbernya tadi itu sebetulnya datang dari istilah dukun. Kan gitu. Berarti kita itu hanya penyempitan makna saja. Dukun, bahwa dukun itu negatif, selalu nyantet, selalu menyihir. Iya kan begitu. Dukun itu sebuah profesi yang memang untuk menolong orang, mungkin dukun bayi, dukun menolong orang itu kan macamnya ada dua, dengan cara yang benar dan cara yang sesat atau tidak benar, buruk gitu ya, buruk, menggunakan bantuan-bantuan jin, kan gitu kan. Nah, padahal kalau dalam Islam juga termasuk sesuatu yang dilarang itu sebetulnya kayak main sulap itu sebetulnya ada larangan. Ada larangan. Iya. Main sulap. Main sulap. Ya, main sulap berarti. Tapi main sulap yang untuk menipu orang. Menipu orang. Kan gitu kan. Nah, jadi dia tukang sulap. Tapi digunakan untuk mengelabui pasiennya, bahwa dia benar-benar kayak bisa padahal main sulap. Nah itu yang tidak boleh juga kan gitu. Nah, juga tergantung niatnya itu juga. Makanya kan gitu kan, sulap pun tidak boleh kalau digunakan untuk membohongi orang kan gitu. Meskipun juga dukun boleh, tapi kalau membodohi atau membohongi orang tidak boleh kan gitu. Dan pekerjaan yang selalu menipu itu kan tukang sulap. Iya. Iya kan? Ya. Dipegang hilang kan gitu kan. Berarti menipu enggak? Menipu mata enggak itu? Menipu mata kan, padahal enggak hilang kan. Nah, kelihatan hilang itu menipu sebetulnya. Jadi gini ya, kalau menurut saya ya dalam perkataan yang benar itu ada potensi untuk salah. Yang paling penting adalah kita ini orang Indonesia, orang Jawa, jangan selalu menyudutkan orang lain, menyalahkan orang lain dan merasa paling benar sendiri. Kan gitu. Bahkan omongan yang benar pun di situ ada yang terselip kesalahan. Bisa kan seperti itu. Baca Quran saja ayatnya benar. Tapi bisa jadi bacanya yang salah. Kan gitu. Entah itu tajwidnya, entah itu makhorijal hurufnya, kan begitu. Jangan merasa saya ini paling benar sendiri dan mempengaruhi orang untuk lalu menyalahkan orang lain. Menyudutkan orang lain ya. Kan begitu. Maka ketika baca Quran mesti diakhiri dengan shadaqallahul azim. Hanya Maha Allah yang paling benar. Allah Maha benar. Maha benar dengan segala firman-Nya. Itu untuk membentengi kita agar kita ini tidak merasa benar. Paling benar ya. Iya kan begitu kan? Lah iya. Kenapa kita kalau baca Quran pun sudah benar, Qurannya benar, tapi kadang bacanya salah. Maka ditutuplah dengan shadaqallahul azim. Barangkali ada kekeliruan dalam ucapan, dalam pikiran, dalam pendapat. Nah, itu berarti menunjukkan dia tidak merasa paling benar. Begitu. Gitu ya. Oke pemirsa, tadi kan dia dijelaskan mengenai dukun. Dukun ada yang baik, ada yang buruk. Nah tinggal kita saja yang memikirkannya, apa yang dari sisi negatif atau positif. Nah gitu. Jadi dukun, saya lagi ya, dukun itu hanya istilah saja. Kalau namanya perbuatan itu mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk lawannya, kan begitu. Oke dah, paham teman-teman pemirsa Deres Kehidupan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Bah atas penjelasan. Sama-sama Mas. Ya, mungkin untuk meluruskan kita semua yang sudah menyudutkan negatif dukun itu negatif. Oke, itu saja dari kita. Yang benar tetap
tunjukkan bahwa itu benar. Nah, yang salah pun ya harus kita bilang itu adalah salah. Ya, mungkin. Kan gitu. Ya, itu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini saja dari kita. Selanjutnya episode-episodenya nanti dinantikan ya. Jangan lupa juga subscribe, like, share ya. Oke, mungkin itu saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.